host. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan melanjutkan pertemuan kita pembelajaran mata kuliah pengembangan profesi guru, dan hari ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan ya, sebab pekan mendatang adalah pekan itikaf. Sedaya upaya kita menyibukkan diri dengan serangkaian ketaatan dan ibadah kepada Allah, sehingga karena itu pertemuan ketiga setelah UTS akan kita lanjutkan di bulan Syawal. Teman-teman sekalian, kita akan tuntaskan hari ini adalah bagaimana menyajikan absensi kehadiran. Ya, absensi kehadiran. Dan saya berharap teman-teman semua bisa mengikuti mata kuliah ini, pembelajaran ini ya, dengan tahapan demi tahapan. Dan karena itu saya mengharapkan semuanya benar-benar mengikuti langkah-langkah saya ajarkan dan usahakan mengerjakannya di laptop. Jangan sekedar mendengar, sebab pembelajaran kita hari ini ya membutuhkan praktek, bukan sekedar mendengar. Ya, khawatir kalau sekedar mendengar sedikit yang Anda tangkap. Tapi kalau Anda mendengar lalu mempraktekkan mengikuti langkah-langkah, insya Allah ada banyak hal yang Anda dapatkan. Baik, latihan membuat absen online bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Nah, adapun instruksi pembelajaran yang pertama adalah download file Excel yang diberikan oleh dosen untuk pembelajaran. Ya, silakan Anda download dan ketahui benar di mana file yang terdownload itu tersimpan. Kemudian buka spreadsheet di Google Pencarian ya. Buka spreadsheet di Google Pencarian, atau teman-teman mengetik di Google Pencarian spreadsheet ya. Nah, ini sudah ada kata kunci S muncul tiba-tiba ya, karena mungkin saya banyak membuka spreadsheet. Nah, jadi tinggal diklik teman-teman sekalian sehingga terbuka halaman Google Pencarian dan memberikan petunjuk kepada kita tentang beberapa opsi pilihan mengenai Google Spreadsheet. Dan kita boleh memilih pilihan yang pertama atau yang kedua ya, silakan saja. Tapi teman-teman pastikan benar-benar akun teman-teman terkoneksi dengan Google. Ya, berarti harus ada akun Google-nya. Misalnya kalau Anda membuat Gmail, maka itu adalah akun Google, maka insya Allah bisa masuk atau bisa mengakses aplikasi spreadsheet ini secara online. Nah, saya bisa memilih salah satunya ya, opsi pertama, opsi kedua, atau opsi ketiga saya bisa pilih. Tapi saya pilih saja yang kedua ya. Ya, dan karena akunnya sudah terkoneksi dengan Google, maka begitu saya klik tadi, tiba-tiba saya dihantar kepada layar yang di dalamnya termuat drive yang berisi spreadsheet yang pernah saya buat ya, spreadsheet yang pernah saya buat. Baik. Nah, kemudian setelah folder spreadsheet Anda terbuka, ya ini folder spreadsheet ya, di sana tersave banyak spreadsheet yang pernah kita buat. Klik simbol tambah ya untuk membuka lembar kerja spreadsheet yang baru. Klik simbol tambah untuk membuka lembar kerja spreadsheet yang baru. Nah, kita buka spreadsheet yang baru atau lembar kerja yang baru dengan mengklik tombol tambah. Saya klik. Nah, ini adalah lembar kerja yang baru, ya, lembar kerja yang baru, spreadsheet yang baru. Nah, jangan lupa untuk memberikan nama di sini teman-teman ya, berikan nama. Ya, namanya katakanlah latihan, latihan. Ya terserahlah masing-masing memberi nama supaya mudah diingat ya. Saya tulis saja di sini kelas 6B ya, latihan.
Ya, latihan. Oke. Silakan teman-teman memberi nama yang mudah diingat ya. Kelas 6B latihan buat absen. Nah, oke. Baik. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah seperti ini, kita lihat instruksi berikutnya. Ini sudah terbuka halamannya, ya, tampilan halaman spreadsheet ketika kita klik tombol tambah tadi. Nah, selanjutnya adalah klik file dan pilih import. Klik file dan pilih import. Oke, kita ikuti langkah itu. Kita klik file, kemudian pilih import. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah kita memilih import, kita harus memilih menu upload. Ya, kita akan mengupload file yang sudah Anda download tadi di grup WA. Ya, kita klik menu upload. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, ingat di mana file Excel yang Anda simpan atau yang Anda download tadi. Cari dan temukan. Oke, saya klik ya. Dan sama-sama silakan semuanya mengklik untuk mengambil file Excel yang sudah terdownload tadi. Oke, ini ya, saya tadi sudah download, tersave di download. Nah, tinggal saya klik untuk mengambil data yang ada di sana. Nah, tujuannya teman-teman sekalian impor ini adalah untuk menjadikan ya, untuk menjadikan ini silakan di download ya. Kalau saya ini sepertinya karena sudah ada nama filenya ya, jadi saya harus buat yang baru kayaknya. Oh, belum bisa juga. Tapi yang Nuha juga adanya gitu. Jadi kayak nama filenya beda gitu, Pak. Ada pilihan untuk buat spreadsheet baru juga, Pak. Oke, coba kalau gitu ini dihapus namanya ya, Pak ya. Tunggu ya, mungkin tadi jangan kita ganti nama dulu ya. Coba ya kita, karena namanya beda. Kita buat spreadsheet yang baru ya. Oke, kita buat spreadsheet yang baru. Kita klik file, import, upload, pilih. Coba ya kita jangan dulu ganti nama. Sepertinya dia sudah punya nama sendiri nih. Oke ya, tadi saya salah. Berarti jangan dulu dirubah namanya ya, karena dia sudah punya nama sendiri. Makanya ketika dia masuk dia bertabrakan. Nanti kalau sudah tersave ya, tersave sudah terimpor datanya, baru kita ganti di sini ya. Baru kita ganti namanya. Kelas 6B. Kelas 6B latihan. Latihan kelas 6B latihan buat absen. Absen. Oke. Baik. Buat spreadsheet yang baru ya, caranya tadi klik aja yang ini ya, klik aja yang ini. Kemudian setelah itu muncul kembali ke folder spreadsheet dan tekan atau pilih atau klik tombol tambah sehingga muncul halaman yang baru dan langsung lakukan langkah yang tadi, file, kemudian pilih import. Setelah itu kemudian upload ya, upload materinya ya, upload file yang sudah kita download tadi. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, ini adalah hasil yang kalian sudah buat ya, absen yang kalian sudah buat, dan ini database-nya ya, ini database-nya. Ya, database yang sudah teman-teman buat. Ya, lumayan banyak datanya ya. Oke. Nah, baik, teman-teman sekalian, kita lihat instruksi selanjutnya. Ya, filenya sudah terimpor masuk, sudah tampil seperti ini, ada database. Kemudian sekarang instruksi pembelajaran. Instruksi pembelajaran berikutnya adalah di sini ya.
Atur dan rapikan data. Sesuaikan format tanggal berdasarkan tanggal Indonesia. Tampilkan NPM dengan format angka custom. Nah, ini maksudnya adalah kalau ada yang tampilan tanggalnya tidak sesuai dengan tampilan tanggal Indonesia, maka diedit. Ya, maksudnya begini teman-teman sekalian. Sebab ada laptop tertentu yang karena mungkin settingannya adalah bahasa Inggris, jadi di sini terbacanya adalah bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Kalau ini kan sekarang nih, kalau saya tampilannya sudah rapi, sudah bagus. Tanggal, bulan, tahun. Tapi ada kemarin pengalaman di kelas lain, itu bulan dulu dia, 04/12/2022. Ya gitu ya. Jadi dia bulan dulu, tanggal, baru tahun. Nah kalau seperti itu, ada yang hasil impornya seperti itu, maka diklik A, klik kolom A, sehingga semua terblok, semua data yang ada di kolom A terblok. Nah, setelah itu Anda pilih menu 1, 2, 3 ini, klik, lalu kemudian centang tanggal ya, centang tanggal. Maka dengan otomatis yang tadi formatnya masih bulan, tanggal, tahun akan berubah menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada juga kemarin pengalaman dari kelas lain yang NPM, tampilan NPM itu dalam bentuk ilmiah. Pak, kok tampilan NPM saya ilmiah? Ya, maksudnya gini. Tampilan ilmiah itu seperti ini. Ya. Kenapa kok saya tampilannya kayak gini, Pak? Dia bingung dia. Nah, nggak perlu panik sebab ini tinggal perlu diketik saja, diklik kolom G, ya klik kolom G, kemudian tekan menu 1, 2, 3, lalu centang 0, 1, 2, 3, 5. Ya, maka ini akan mengembalikan isi data yang tadinya tulisannya ilmiah menjadi angka NPM yang kita butuhkan. Oke, ini saya pikir sudah rapi ya. Jadi kita tinggal lihat, kita perlu merapikan mana yang perlu dirapikan, mana yang kalau misalnya ini tulisannya pada posisi tengah ya kita ratakan ke kiri ya, dan seterusnya. Oke, ini sudah rapi teman-teman sekalian. Baik. Nah, langkah berikutnya adalah buat sheet baru dengan mengklik simbol tambah pada bagian ujung kiri lembar kerja Anda. Lalu ganti nama sheet tersebut dengan rekap. Ya, ganti nama sheet tersebut dengan rekap. Oke, berarti kita membuat sheet yang baru. Sekarang ini ada beberapa sheet. Sheet pertama, sheet kedua, sheet ketiga, sheet keempat, sheet kelima. Ya, kita disuruh membuat sheet yang baru. Kita buat sheet yang baru. Nah, di sini ada tampil sheet yang baru namanya sheet 1. Ini diganti dengan rekap. Bisa dengan mengklik 2 kali, bisa juga dengan mengklik tanda ke bawah ini dan pilih ganti nama. Nah, kita ganti sheet 1 dengan rekap, kita huruf kapital rekap. Apa yang kita inginkan pada rekap ini? Kita menginginkan tampilan yang ada pada database lebih sederhana lagi. Yang kita inginkan tampilan dari database ini lebih sederhana lagi. Itu yang kita inginkan dari tampilan database lebih sederhana. Yang kita mau di dalam rekap ini, pertama ada kolom tanggal pertemuan. Ya, kita juga pengen ada kelas. Kita juga pengen ada NPM, kemudian nama mahasiswa, kemudian kode, kemudian kehadiran. Nah, ini akan kita buat nih. Bagaimana di dalam sheet rekapan ini, ya, dalam sheet rekapan ini akan kita buat seperti ini, ya. Ada kolom tanggal pertemuan, ada kolom kelas, ada kolom NPM, dan kolom nama mahasiswa, dan kolom kode. Nah, ini kolom baru yang akan kita buat. Nah, nama mahasiswa ini akan kita sederhanakan bagaimana tampilan di database ini yang terdiri nama-nama mahasiswa itu terdiri dalam
3 kolom. Bagaimana kemudian 3 kolom ini disatuin dalam rekap. Disatuin dalam rekap menjadi 1 kolom. Nah, di sini teman-teman membutuhkan konsentrasi di dalam menyatukan nama-nama 3 kolom itu. Ya, menyatukan nama-nama 3 kolom itu. Ya, secara online ya, bukan secara manual. Kalau secara manual berbahaya. Kenapa? Karena andaikan pertemuan ini terus berlanjut, maka kita akan kerepotan harus mengkopas terus gitu. Tapi secara online bagaimana setiap ada ya, terjadi pengabsenan baru lagi, terjadi pengabsenan, itu otomatis langsung terekap. Ya, terekap seperti yang saya buat di absen ini ya, seperti yang saya buat di absen ini. Ini database-nya ya, bagaimana nama, ada banyak nama, ada nama di kelas 6A, di kelas 6B, 6D, 6C ya. Kemudian ini semua adalah nama mahasiswa. Nah, ada 6G, ada banyak lah. Nah, ini bagaimana caranya supaya dia terekap dalam satu nama, sehingga nanti teman-teman ini sudah banyak datanya ya, sudah banyak, sudah 1000-an lebih. Nah, ini sudah 1000. Nah, ini nanti mereka mengisi secara otomatis, itu akan terekap secara otomatis. Kita nggak kopas-kopas lagi. Nah, ini yang saya buat nih, bagaimana nama yang berada pada kolom yang banyak tadi ya. Ada kolom mulai dari kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kolom H, itu semua bisa terekap menjadi satu nama. Bisa terekap menjadi bukan satu nama, ya, terekap menjadi satu kolom ya, satu kolom nih. Ya, terekap menjadi satu kolom ya. Nah, itu yang akan kita buat. Oke, dan ini membutuhkan konsentrasi teman-teman sekalian. Ya, supaya bisa mengikutinya. Baik. Nah, ini akan kita buat teman-teman, ingat baik-baik, kita akan buat tanggal pertemuan, ada kelas, ada NPM, ada nama mahasiswa, lalu kolom baru yang akan kita buat adalah kode. Kenapa kode? Sebab kita ingin, nanti kan kita maunya arahnya ke sini nih. Ya, kita mau arahnya ke sini, bagaimana di sini secara otomatis muncul data, ya, data kehadiran. Apakah hadir, apakah izin, apakah sakit, apakah alfa. Nah, ini harus terpanggil data berdasarkan tanggal. Nah, karena itu kita harus buat kode, sebab di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, ya, formula VLOOKUP, dan VLOOKUP itu membutuhkan kunci telusur atau kode yang dengannya bisa menjadi pembuka data, ya, menjadi pembuka untuk data dapat diakses, data dapat diambil. Oke, baik teman-teman sekalian, mari kita mulai membuat rekapan ya. Ini saya hapus sebab yang akan kita lakukan adalah secara online, ya, bukan secara manual. Baik. Nah, kita lihat instruksinya teman-teman sekalian. Pada baris pertama dan kolom A, ketikkan array formula. Ya, pada baris pertama ini baris pertama, ini kolom A. Ya, kolom A. Berarti di sini nih yang kita maksudkan. Baris pertama kolom A. Ya, ketikan array formula. Ya, array formula. Ya, array formula. Lalu kemudian masuk ke database. Ya, masuk ke database. Lalu kita mengklik kolom tanggal pertemuan, yaitu kolom A. Kita klik aja. Setelah itu langsung buka kurung. Bukan buka kurung, balas kurung ya. Balas kurung, dan setelah itu enter. Maka teman-teman sekalian secara otomatis ya, semuanya akan terekap, semua data di kolom A pada database akan terekap di sheet rekapan. Jadi apabila ini data bertambah terus bertambah seperti absen yang saya tunjukkan tadi ini ya. Meskipun di database ini tanggal akan terus bertambah ke bawah, nanti akan terekap secara otomatis juga, secara otomatis akan terekap. Kenapa? Karena kita pakai formula array. Jadi array formula itu dapat merekap semua data pada satu kolom. Ya, apa yang tertera pada kolom itu akan terekap ya, akan terekap dengan menggunakan formula array formula ya. Oke, teman-teman, ini sudah terekap semua tanggal pertemuan yang ada di kolom A database. Selanjutnya, kita pengen kolom berikutnya adalah kelas ya. Kolom berikutnya adalah kelas atau pilih kelas. Nah, dengan cara yang sama kita ketikkan array formula.
array formula. Kembali kita masuk ke database. Pilih kolom kelas. Kolom kelas adalah C. Klik aja C. Ya. Setelah itu kemudian jangan lupa balas kurung. Setelah itu enter. Ya, maka secara otomatis semua data di kolom B di database itu terekap masuk, ya, terekap masuk. Nah, selanjutnya kita pengen setelah pilih kelas itu adalah NPM, ya. NPM. Kita pengen setelah kelas itu adalah NPM. Di sini NPM. Caranya juga sama, array formula. Array formula, masuk kembali ke database, pilih NPM, ya, pilih kolom NPM. Ya, kolom NPM adalah G, ya, G. Klik aja G. Ya, setelah itu balas kurung lagi, enter. Maka secara otomatis semua data di kolom G di database terekap masuk di kolom C di sheet rekapan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 3 kolom data, ya, 3 kolom data. Nah, di sini akan kita buat kolom nama, kemudian kolom kode, dan kemudian kolom kehadiran. Oke, kita lihat instruksi dulu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sudah selesai ini sampai pada tahap ini, ya. Kita sudah sampai pada tahap ini, ya. Nah, inilah yang sudah kita capai. Hasil yang sudah dicapai, rapikan terlebih dahulu. Oke, kita rapikan. Kita buat posisinya ini di tengah. Oke. Kemudian mungkin baris pertama ini kita bold. Kita lebarkan sedikit. Oke. Ini kita buat di posisi tengah, rataan tengah. Dan ini bisa kita bekukan dulu, ya. Kita bekukan. Maksudnya kita bekukan supaya barisan pertama itu enggak tergeser-geser lagi, ya. Kita bekukan dengan di sini kayaknya, ya, bekukan. Oke, bekukan satu baris, ya, satu baris saja kita bekukan. Oke, jadi nanti kalau kita scroll ke bawah, ya, tetap di bagian atas enggak terganggu gitu, enggak bergeser. Ya, oke. Nah, ini kita sudah bekukan, teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita akan membuat kolom nama. Oke. Pada baris ke-1 kolom D, ya, pada baris 1 kolom D, ketikkan formula di kolom formula bar. Untuk apa? Untuk membuat kolom nama, yaitu bagaimana menyatukan nama-nama yang ada pada 3 kolom di kolom database menjadi 1 kolom di kolom D pada sheet rekapan. Oke, nah, konsentrasi teman-teman sekalian, kita akan mulai. Pertama adalah kita kembali mengetik array formula, ya, supaya ini secara otomatis. Ya, kita hanya mengetik 1 kali formula, tetapi nanti secara otomatis terekap apa yang ada di bawah. Kenapa? Karena kita membuat dengan formula array formula. Oke, array formula. Kemudian ini perpaduan, ya, perpaduan dengan formula if. Perpaduan dengan formula if. If, ya, jika kita klik kolom B, ya, jika kolom B berisi, pilih kelas. Jika kolom B berisi pilih kelas, ya, jika kolom B berisi pilih kelas, maka hasilkan pada baris yang sama nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Oke, jadi instruksinya begini, jika pada kolom B itu berisi data berupa pilih kelas, maka pada baris yang sama hasilkan nama mahasiswa. Ya, kenapa? Karena saya pengen kopnya nama mahasiswa. Ini kan di sini pilih kelas tuh, ya, di kolom B, di kolom B bagian baris pertama kan pilih kelas. Nah, saya pengen di baris pertama di kolom D juga nanti nama mahasiswa yang tampil gitu.
jika ya, jika kita buat lagi if, jika kolom B ya, jika kolom B berisi ya, jika kolom B berisi data 6x ya, 6x, jika kolom B berisi data 6x, maka hasilkan nama yang berada pada kolom kelas 6x di database. Nah, itu coba dulu suara mikrofonnya di mute dulu ya sebagian. Ya supaya ada suara-suara bising di sekitarnya tidak mengganggu. Oke, saya ulang instruksinya ya. Jika kolom B ya, jika kolom B berisi data 6x, ini kan kolom B nanti akan berisi 6x, nanti ada yang berisi 6z, ada yang berisi 6y. Nah, sekarang saya berikan instruksi, jika kolom B berisi 6x, panggil nama di database yang berada pada kolom pilih kelas 6x ya. Jadi saya pengen memanggil nama yang ada di database yang termuat nama-nama di kelas 6x. Makanya di sini saya harus berikan instruksi jika kolom B berisi 6x, panggil nama yang ada di database yang berada pada kelas 6x. Oke, sekarang saya masuk database. Lalu saya pilih ini ya, ini kan nama kelas 6x nih. Oke. Nah, ini artinya bahwa apabila di kolom rekap nanti, di kolom rekap di sini 6x, ya 6x, maka nanti akan muncul terpanggil nama 6x pertama dalam database. Jadi nama 6x yang pertama akan terpanggil. Jadi nanti akan muncul pertama kali adalah Hafsa Nur Afifah karena dia berada pada baris pertama ya, 6x. Nanti kalau di sini rekapan kedua 6x kedua yang muncul, maka pasti muncul yang kedua adalah hikmah. Nanti kemudian rekapan yang ketiga 6x di sini nanti yang muncul ya, ini 6x yang ketiga yang muncul, maka nanti di sini yang muncul namanya adalah ini yang muncul Aziza gitu ya. Nah, ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang if jika kolom B ya, kita ketik manual aja B.2b, jika kolom B pada rekap berisi 6y. Nah, untuk mengatakan berisi 6y itu harus pakai petik 2 ya. Karena ini huruf. Coba kalau angka saja nggak perlu, tapi ini huruf. Jadi jika Bapak, kolom ya, kalau mau nanya, tadi yang pas Bapak ngeklik database itu yang di bagian apa yang dikliknya, Pak? bagian ini bagian kolom D yang memuat nama-nama yang berada pada kolom D itu kan nama-nama kelas 6x ya. Jadi nama-nama Iya. yang berada di kelas 6x. Nah, maksudnya gini, Oh, kalau iya. kolom B di rekap itu berisi 6x, maka hadirkan nama-nama yang berada di kelas 6x di database. Gitu. Ya nanti kalau di sini di rekap ini 6x, nanti akan terpanggil nama-nama yang ada di kelas 6x di database. Nah, seperti sekarang kan sudah mulai, tapi ini kan belum tuntas nih. Belum tuntas rumusnya, tapi yang 6x sudah terpanggil tuh, 6x sudah terpanggil, 6x sudah terpanggil. Sekarang gimana? 6z juga terpanggil, ya 6y juga terpanggil. Ini kan belum terpanggil nih, baru 6x karena rumus kita belum selesai. Nah, kita tuntaskan Bapak rumusnya mau ya. nanya lagi satu. Ya, Boleh nanya Pak, itu kan Bapak di rumus paling tadi Bapak di rumus paling ujung kayak ada kurung banyak, itu emang itu udah ada otomatis dari sananya Pak? otomatis kalau kita Dia bakal lama kita tidak mengolah, langsung kita klik yang lain, maka dia langsung memberikan kita otomatis tuh. Makanya langsung terbaca nih, harusnya ini belum selesai, tapi nggak apa-apa sih sudah terbaca. Karena nanti akan berubah sendiri. Jadi kalau sudah dikurum itu dianggap sudah selesai rumusnya, makanya langsung dia baca yang sudah ada. Nah, ini baru terpanggil nama 6x nih, tapi 6y, 6z kan belum terpanggil. Nah, sekarang kita lanjutkan rumusnya. Jika kolom B, maksudnya kolom B ini adalah kolom di rekap ya. Ini kan kolom rekapan ini. Jika kolom B berisi 6y,
maka panggil nama di database yang memuat kelas 6Y. Nah, kelas 6Y itu ini kolom E. Ini kan nama-nama 6Z, nama-nama 6Y, ini nama-nama 6 ini nama-nama 6X, ini nama-nama 6Y, ini nama-nama 6Z. Nah, sekarang 6Y berarti saya klik ini. Saya klik ini. Oke. Kemudian titik koma lagi. Nah, titik koma ini tergantung sebenarnya ya. Kalau di laptop Anda tampilannya titik koma, ya buat titik koma. Kalau koma saja gitu. Jangan ikuti saya nih. Maksudnya adalah harus ikut formula yang ada dibuatkan di spreadsheet Anda gitu. Sebab terkadang beda-beda ya. Terkadang beda-beda karena yang membedakan itu ya pada saat kita menginstal laptop kita ya mungkin di situ ada banyak yang memungkinkan perubahan-perubahan formula. Mungkin ada yang menginstalnya dengan bahasa Inggris, ada yang menginstalnya dengan bahasa Arab, ada yang menginstalnya dengan bahasa Indonesia, maka ini bisa menghasilkan formula yang berbeda. Kemudian level window-nya juga bisa menghasilkan formula yang berbeda. Jadi kita ikuti aja formula yang sudah diberikan oleh sistem. Oke, sekarang if lagi ya, if jika B.2b, jika ini titik B.2b maksudnya jika kolom B yang ada di rekap itu memuat 6Z atau berisi 6Z, maka hadirkan nama yang ada di database kelas 6Z. Nah, kelas 6Z itu adalah ini kolom F, maka saya klik kolom F. Nah, klik kolom F. Lalu kemudian setelah itu, nah ini karena sudah selesai ya. Setelah itu kosongkan saja. Apabila kemudian kolom B kosong, maka hasilnya kosong gitu. Nah, sekarang kita tinggal hidupkan dengan balas kurung ya. Kita hidupkan rumus ini, formula ini dengan balas kurung. Kita lihat berapa banyak kurung. Nah, ini lihat akan terjadi perubahan warna, yaitu berarti bahwa sudah hidup tuh rumusnya. Kita coba balas kurung yang pertama, oke. Balas kurung yang kedua, balas kurung yang ketiga, balas kurung yang keempat. Oke, cukup ya. Sudah rumusnya sudah terang. Artinya rumusnya sudah siap digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini, jika kolom B berisi pilih kelas, maka nanti akan muncul nama mahasiswa pada baris yang sama di kolom yang berbeda. Jika B berisi 6X, nanti akan muncul nama-nama, pada rekap dari database yang berada pada kelas 6X. Jika kemudian di kolom B memuat 6Y, nanti akan memanggil nama di database yang berada di kelas 6Y. Dan jika kolom B memuat atau berisi 6Z, maka akan memanggil nama di database yang berada di kelas 6Z. Apabila kolom B kosong, maka yang akan tampil adalah kosong. Nah, begitu instruksinya ya, bahasa instruksinya. Sekarang kita tinggal enter. Tinggal enter. Oke, kita lihat apa yang terjadi kalau kita enter. Nah, sudah terpanggil ya. Sudah terpanggil. Nah, ketika B berisi pilih kelas, maka muncul nama mahasiswa. Ketika B berisi 6X, maka muncul nama yang berada di kelas 6X. Ketika muncul lagi 6X, maka nama yang berada di kelas 6X yang urutan kedua. Ketika muncul nama 6Z, maka muncul ketika di B adalah 6Z, maka muncul nama urutan pertama di kelas 6Z. Ya, seperti ini. Sehingga terus ke bawah otomatisnya berdasarkan kelas yang ada di sini. Nah, ini karena ketika kolom B kosong, maka di sini pun menjadi kosong. Itulah rumus perintahnya tadi. Ya, rumus perintahnya di sini adalah kalau kemudian kolom B itu berisi 6Z, tampilkan ini. Tapi kalau kolom B kosong, maka hadirkan nilai kosong. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita akan membuat kode. Kita akan membuat kode. Ya, kita akan membuat kode, kolom kode. Baik, kita baca instruksinya dulu. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita dapatkan. Sudah ada nama. Pada baris ke-1 kolom E,
akan dibuat kolom baru dengan nama kode yang menjadi kunci pemanggil data kehadiran. Ketikkan formula di kolom formula bar. Ini sedaya upaya jangan ikuti dulu formula ini ya, karena ini adalah yang saya buat dan saya tinggal kopas ke sini. Ya, maksudnya mungkin terkadang ada instruksi yang berbeda. Jadi yang penting Anda ikuti dulu dari sini, pahami, lalu nanti bisa melihat dan mencocokkan di kode yang ada. Nah, kalau Anda langsung kopas-kopas aja, ya mungkin Anda mendapatkan hasil yang saya inginkan, tapi Anda tidak paham kenapa hasilnya demikian. Ya. Karena pembelajaran kita ini orientasinya proses bukan hasil. Jadi mending Anda merasa kok saya nggak bisa Pak, Anda kerja, Anda cari, nggak bisa, itu Anda konsultasikan lebih bagus. Tapi ketika Anda kemudian mendapatkan hasil yang saya inginkan, namun ya proses kerjanya adalah Anda tidak pahami, maka ya sia-sialah gitu ya. Anda tidak akan bisa menggunakan rumus ini. Anda tidak akan bisa memanfaatkan ilmu ini untuk memudahkan urusan-urusan yang banyak. Ya, baik. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat di baris pertama kolom E kode ya, kode. Nah, bagaimana caranya kita membuat kode? Kode ini untuk apa? Untuk bisa memanggil data kehadiran sehingga nanti tidak akan tertukar data. Misalnya Abdul Aziz hadir atau tidak, itu akan otomatis muncul tanpa tertukar dengan data yang lain, tanpa terzolimi dia ya. Kenapa? Karena ada kata kunci yang kemudian kata kunci ini tentu tidak akan sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Jadi masing-masing punya kunci pemanggil datanya. Ibaratnya kalau mahasiswa sekarang NPM ya. Kalau di jari kita ada sidik jari. Nah itu semua tidak akan sama ya. Sudah ada risetnya nggak sama tuh. Sidik jari manusia dengan manusia lainnya. Antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sama dengan NPM Anda ya. Nggak akan sama dengan data mahasiswa dengan NPM mahasiswa yang lainnya. Ya, kenapa? Karena ini sudah ada kode yang dibuat. Tapi sekarang bagaimana NPM ini terupdate? Terupdate dalam arti dia bisa dipanggil berdasarkan kelas dan berdasarkan tanggal. Nah, disinilah kemudian kita harus membuat kode ya, dan membuat kode dengan menghubungkan NPM ya, menghubungkan NPM dengan kelas dan juga tanggal. Sehingga tanggal berapapun akan terupdate ya. Kita di sini nanti membuat pertemuan ke berapa sekalipun akan terupdate selagi kata kuncinya sama, terhubung antara NPM, tanggal dan juga kelas, maka tidak akan tertukar datanya. Dan begitu kemudian ada mahasiswa mengapa kok saya error nilai, itu bisa ditelusuri langsung di mana kesalahannya. Mungkin mahasiswa salah ketik NPM-nya, mungkin mahasiswa salah mengetik apa namanya ya, salah misalnya tugasnya harusnya dikumpul hari Senin, dia kumpulnya hari Selasa, kan tanggalnya beda, pasti tidak akan terekap sebab di sini kita sudah tentukan tanggal. Jadi tanggal ini menjadi kata kunci. Misalnya kehadiran tanggal 12 harus absen. Dia absennya tanggal 13, pasti akan alfa terbaca. Dia tidak akan, di sini ada di database nama dia mengabsen tanggal berapa, tapi karena di sini yang kita minta adalah kehadiran di tanggal 12, misalnya dia mengabsen tanggal 13 atau mengabsen tanggal 11. Yang kita minta absen di tanggal 12, begitu dia mengabsen tanggal 13, pasti dia akan terbaca alfa di sini karena tidak terekap. Pak, saya hadir kok Pak. Oke, nanti kita lihat di database membuktikan. Oh, ternyata Anda mengabsennya tanggal 13. Anda yang keliru, Anda yang salah. Gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian, mari kita buat kode ya. Perhatikan baik-baik, kita akan menghubungkan kode. Lagi dan lagi kita pakai formula array ya, array formula. Ya, supaya bisa terupdate secara otomatis. Kita gabungkan dulu dengan formula if jika kolom B berisi pilih kelas, maka tampilkan di kolom E pada baris yang sama kode. Oke. Nah, jika kolom B berisi selain pilih kelas, ya jika kolom B berisi selain pilih kelas, gabungkan
data yang ada di kolom B itu dengan data di kolom C dan data di kolom A. Nah, itu yang akan kita mau. Berarti kita harus berikan instruksi. Jadi if itu maksudnya kalau benar kolom B itu berisi pilih kelas, maka hasilkan kode. Kalau kolom B itu tidak berisi pilih kelas, maka apa instruksinya gitu? Instruksinya adalah gabungkan kolom B dengan kolom C dan kolom A. Gabungkan. Nah, dalam bentuk kode. Oke, kita gabungkan. Nah, kode ini adalah kreativitas kita ya, bukan kemudian harus patokannya seperti itu, enggak. Ini adalah kreativitas kita saja. Bagaimana kita membuat kode yang kita pastikan kode ini tidak akan berubah, ya tidak akan berubah dalam kode ini bisa update, tapi tidak akan mungkin sama dengan yang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, bagaimana membuatnya. Seperti kalau di sini, ya karena di dalam format absen kan, format absen kalian, NPM kalian itu tidak saya input masuk ya, cuma nama doang ya, nama dan kelas saja. Nah, makanya saya tidak menjadikan kata kunci NPM, karena NPM itu saya tidak input masuk, kecuali di bagian awal-awal nih. Nah, ini kan seterusnya Anda ketika mengisi absen kan tidak ada pilihan NPM. Jadi, saya harus membuat kode dengan tidak menggunakan NPM. Kodenya adalah apa itu kelas, ya kelas 6D atau kelas Anda ya, kalau ini kelas Anda adalah 6B, kemudian tanggal, dan nah tanggalnya itu ini, tanggal 8 bulan 2 itu bagian akhir tuh, 82 itu berarti tanggal 8 bulan 2. Jadi akan update terus. Nanti kalau kemudian Anda sekarang nih misalnya tanggal 19 bulan 4, nanti akan muncul di sini 19.4 di bagian belakangnya gitu. Ya, atau 94. Ya, ini bagian belakang. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi yang muncul itu 94. Ya, 19.4 yang muncul. Nah, ini saya buat kode. Kodenya adalah kelas. Kemudian nama Anda. Saya lihat, saya coba perhatikan. Oh, kayaknya nama di bagian akhir-akhir ini nggak sama kayaknya. Ya, di bagian-bagian akhir. Maka saya jadikanlah kode di bagian akhir nama. Ya, di bagian akhir nama saya jadikan kode. Misalnya di sini 6B awan gitu ya. 6B awan 19.4. Kemudian 6B tir ya. Fatir maksudnya. Jadi 4 huruf di belakang nama itu menjadi kode. Nah gitu, ini kelihatan kan Ahmad Fatir ini mengabsen 3 kali gitu ya, tersaking semangatnya mengabsen. Maka 3 kali dia mengabsen. Nah ini kode teman-teman. Ya, dan insya Allah ini nggak sama nih, nggak sama semuanya gitu ya. Jadi kita coba kita pikirkan kira-kira kita buat kode apa yang tidak sama. Nah karena kemudian NPM ini nggak sama, maka NPM saya jadikan rujukan gitu. Ya ke depan nanti seperti itu, nomor induk mahasiswa, nomor induk itu jadikan kode, tinggal update dengan tanggal dan juga kelas. Oke, sekarang saya akan mulai dengan mendahulukan kelas dulu. Ya, kelas berarti kita tinggal klik kolom B saja ya, tinggal klik kolom B. Sebab ini formulanya adalah array. Array itu membaca kolom, bukan sel. Kolom yang dia baca. Makanya di sini kita klik B. Ya, kemudian ingat simbol dan untuk menggabungkan ya, bisa juga concatenate ya. Tapi saya lebih suka mengetik pakai dan. Ya, bisa juga pakai concatenate, boleh. Silakan saja itu untuk menggabungkan beberapa sel. Jadi dan kemudian setelah itu NPM berarti kolom C, saya tinggal klik kolom C. Ya. Kemudian dan lagi. Saya pengen dengan tanggal, tapi tampilan tanggal bukan seperti ini yang saya mau. Tampilan tanggal itu adalah 12.04 misalnya, 12.04. Ya, atau di sini nanti di berikutnya 19.04. Itu yang saya pengen ya. Nah, untuk membuat tampilan begitu, kita harus merubah format tanggal ini menjadi teks. Berarti kita harus pakai teks ya. Kita harus hadirkan formula teks untuk merubah format tanggal. Nah, ini tinggal kita klik kolom tanggal, klik ya. Kemudian kita buat formatnya. Formatnya kita sendiri yang atur. Format untuk menghasilkan format, petik 2 terlebih dahulu. Lalu saya pengen formatnya adalah tanggal bulan. Tanggal bulan berarti nanti yang saya inginkan 12.04. Nanti berikutnya 19.04. Nah itu yang saya inginkan, tanggal dan bulan. Berarti formatnya adalah DD yang berarti hari. Kemudian yang berarti bulan. Ya oke cukup, nggak usah pakai tahun ya. Ya nggak usah pakai tahun. Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal balas kurung. Kalau sudah balas kurung, ya sudah balas kurung, sudah selesai kayaknya ya, sudah selesai. Balas kurung 1 kali lagi. Oke, setelah itu enter. Sekarang kita tinggal enter.
Oke, jadi sudah terhasilkan kode ya, terhasilkan kode ya. Kode berdasarkan ya. Ini oke, berdasarkan kelas, NPM dan juga tanggal di belakangnya. Makanya sampai ke bawah sekalipun akan terupdate terus dan kita bisa memanggil datanya di sini berdasarkan tanggal nantinya. Kenapa? Karena pasti insya Allah akan ketemu ada kode di sini, ada tanggal di sini dan ada kelas ya, kelasnya 6x. Nah, itu bisa kita panggil datanya karena kodenya sudah bisa kita buat. Oke. Kalau sudah seperti ini baru kemudian kita merekap kehadiran ya, kita merekap kehadiran. Oke. Merekap kehadiran sama dengan kita buat cara tanggal pertemuan, pilih kelas sama ya, kita tinggal sama dengan array formula. Kemudian array formula. Lalu masuk ke database. Klik kolom kehadiran. Ya, kemudian balas kurung. Nah, ini sudah terekap data ya, data kehadiran berdasarkan NPM kelas itu sudah ada tuh data. Nah, inilah yang kita panggil dengan rumus VLOOKUP. Ini ada ekor-ekornya ternyata ya, ada ekor-ekornya. Nah, ini ekornya nggak bagus kelihatan nih. Seperti ikan pari, mesti kita hilangkan nih ekornya. Nah, gimana cara menghilangkan ekornya? Berarti kita harus buat satu instruksi baru gitu pada rumus di sini. Supaya ekornya nggak muncul, kita harus berikan satu instruksi baru. Apa instruksinya? Adalah bahwa jika kolom B kosong, maka tampilkan kosong. Nggak usah ada isinya gitu. Kalau ini kan B kosong, ya di bagian A B kosong, tapi tetap ada data. Data ini tanggal nih, sebab ini tanggal kan mengupdate yang apa nggak tahu gimana caranya. Pasti ini tanggal terus sampai ke bawah. Nah, gimana caranya supaya kemudian kosong? Ya kita buat instruksi. Kita buat instruksi di sini, di kode berarti di sini teman-teman ya. If jika B, kita buat aja di sini. Jika B titik 2B, jika B titik 2B sama dengan kosong, hasilkan kosong. Ya. If, ya baru kita buat rumus baru lagi. If, baru kemudian, jadi kita cuma tambah satu instruksi perintah ini ya. Nah, sekarang berarti kita harus tambah kurungnya. Harus tambah kurung. Oke, sudah ya. Jadi jika B itu kosong, maka hasilkan kosong. Oke, kita enter. Nah, insya Allah ini sudah otomatis berubah. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya ekor-ekornya. Oke, sudah nggak ada ya. Kenapa? Karena kita sudah memberikan instruksi perintah. Jika B-nya kosong, jika kolom B itu kosong, maka nggak perlu tampilin sesuatu di sini. Kecuali kalau B-nya berisi, baru boleh tampil yang lainnya. Oke. Oke, sampai sini kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan membuat absensi kehadiran. Karena kita sudah punya data, sudah cukup sebenarnya ya. Nah, kita sudah sampai pada tahap ini. Hasilnya sebagai berikut, sudah ada kehadiran. Tugas Anda, ikuti tahap selanjutnya. Buka sheet 6X, yaitu buka sheet kelas 6X. Pada kolom tanggal pertemuan 1 baris ke-8, kolom D, panggil data kehadiran dengan membuat kunci sesuai format kode pada sheet rekap. Ketikkan formula berikut ini ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini kelas 6X. Kemudian pada baris 8 kolom D, kita panggil data yang ada di rekap. Panggil data yang ada di rekap. Ya berdasarkan kata kunci atau kode yang ada ini. Artinya kita harus buat kode lagi di sini. Supaya kodenya harus sama. Kalau kodenya sama kan ketemu ya. Ketemu kalau kuncinya lubang kuncinya dibuat sesuai dengan kuncinya, maka pasti akan terbuka pintunya, data bisa diambil. Tapi kalau kemudian kuncinya tidak cocok dengan lubang kuncinya, maka nggak bisa. Maka di sini harus kita buat kunci kode yang sama supaya bisa terbuka. Ya, terbuka kuncinya dan terbuka pintunya dan data yang ada di rekap bisa dibuka, bisa diambil, bisa diakses. Oke, perhatikan ini kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP. Nah, ingat kembali rumus VLOOKUP ya. Bisa kita ketik di sini, ya bisa juga kita ketik di sini. Yang penting kursor diarahkan dulu ke sel
baris ke-8 kolom D. Setelah itu kita boleh mengetik di sini. Sama dengan kita pakai rumus vlog up. Vlog up ya, vlog up. Oke, kita klik. Nah, kunci telusur buat kuncinya ya. Kuncinya harus sama. Kuncinya harus sama dengan dikunci di kode rekapan ini harus sama seperti ini formatnya. Kalau nggak sama nggak bisa ketemu nanti. Harus sama. Nah, caranya untuk menyamakan ya, berarti pertama tadi teman-teman sekalian harus ada kelas 6X dulu ya. 6 kelas dulu. Kelas dulu kita buat. Berarti di sini tinggal kita masukkan kelas yaitu 6X. 6X balas kurung ditambah digabungkan dengan ya 6X digabungkan dengan NPM. Oke. Kemudian digabungkan dengan tanggal tapi harus kita rubah formatnya. Formatnya sesuai dengan kunci. Berarti kita pakai formula teks. Kemudian klik tanggal, klik sel yang memuat tanggal pertemuan. Oke. D7. Kemudian titik koma untuk menyamakan formatnya dengan kunci yaitu DDYY. DDYY. Oke, DDYY. Setelah itu kita balas kurung untuk teks. DDM ya Pak. Oke, selanjutnya sekarang sudah selesai kuncinya. Kuncinya udah selesai saya buat ya. Kunci udah selesai buat. Sekarang saya masuk ke rentang. Ya, saya masuk ke rentang. Oke, kunci sudah terbuat. Ini kuncinya insya Allah udah sama tuh dengan yang ada di kode di rekap. Nah, sekarang kita masuk ke rentang. Ya, rentang yang memuat data. Jadi kita masuk ke rekap kembali. Nah, ini cukup kita ambil kode saja dengan kehadirannya, nggak perlu kita rentang dari sini ke sini, nggak perlu, cukup ini aja 2 kolom aja. Inilah rentang, kita mulai dari sini ya. Inilah rentang. Nah, ini nggak perlu kita scroll terus ke bawah gitu karena terlalu panjang. Kalau masih pendek sih masih bagus. Kalau sampai 2000-3000 data kan repot. Cukup begini aja. Kemudian di sini kita ganti menjadi 300, 400 atau terserah lah ya. Kalau datanya kan tadi cuma 160-an. Jadi kita tulis saja 300. Setelah itu tabel rentang ini harus diblok, dikunci ya supaya nggak bergeser, nggak kemana-mana lagi ya, diisolasi gitu ya, ditutup. Nah, cara menutupnya adalah di papan keyboard laptop Anda ya, tekan Fn di samping kontrol ada Fn, tekan Fn kemudian tekan F4 ya. Untuk apa? Untuk mengunci data ini ya, untuk mengunci tabel rentang, untuk mengunci tabel rentang ya. Untuk mengunci tabel rentang tekan Fn di samping kontrol di papan keyboard, kemudian tekan F4 lagi. Jadi Fn dan F4 ditekan. Maka akhirnya tabel rentang terkunci. Ya, tabel rentang terkunci, sudah terisolasi ya, terisolasi. Ya, nggak akan bergeser kemana-mana lagi. Ya tadi yang buat kunci. Saya ulang, untuk menguncinya itu Fn ya. Fn di samping kontrol di papan keyboard, ya di papan keyboard laptop ada di samping kontrol Fn. Nah, Fn itu ditekan, kemudian tekan F4 di bagian atas tuh, bagian atas papan keyboard, tekan F4, maka langsung terkunci tabel rentang ini. Nah, selanjutnya indeks. Ini petik titik koma ya untuk masuk ke indeks. Nah, indeks ini adalah data yang kita mau panggil itu berada pada kolom keberapa di tabel rentang ya. Data yang saya mau panggil kan kehadiran. Ini berada pada kolom kedua di tabel rentang. Ini kan tabel rentang nih yang sudah terkunci. Nah, kita akan memanggil kolom kedua ya, data di kolom kedua. Maka di sini indeksnya adalah 2. Indeksnya 2 maksudnya adalah data yang mau dipanggil itu berada pada kolom kedua di tabel rentang. Kemudian setelah itu titik koma lagi, ketik aja 0 ya, ketik aja 0. Oke, sekarang sudah selesai, kita balas kurung, kemudian enter, dan balas kurung kemudian enter. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian, Abdul Aziz kenapa kemudian error di sini tampilannya? 2 kemungkinan, Abdul Aziz tidak mengisi absen, ya dia tidak mengisi absen,
atau tidak hadir dalam pertemuan, ya tidak hadir dalam pertemuan ketika saya minta, ayo silakan isi absen. Dia tidak mengisi absen. Atau kemungkinan yang kedua adalah nomor MPM-nya salah, tidak nyambung, tidak ketemu. Sehingga kuncinya tidak ketemu. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian, ini belum bisa kita scroll turun ke bawah. Kenapa? Karena tanggal ini harus dikunci. Ya, tanggal ini kan berada pada kolom D baris ke-7. Ini nggak boleh bergeser nih. Kalau saya tarik ke bawah seperti ini, ya maka error. Kenapa error? Sebab tanggal ini ikut bergeser, sel tanggal ini ikut bergeser. Coba kita tekan nomor 2 Ahmad Fatir. Nah, tanggal kan harusnya berada di D7. Ini kok berada di D8 nih. Artinya tanggalnya nggak nyambung. Makanya harus dikunci dulu D-nya tanggalnya supaya begitu kita scroll ke bawah nggak bergeser. Berarti cara menguncinya teman-teman. Tapi kita pengen kalau kita tarik ke kanan, tanggalnya itu menyesuaikan dengan tanggal di kolom berikutnya. Nah, itu berarti cara menguncinya jangan dua-dua. Kalau kita kunci dua di sini, kita kunci di sini misalnya, kita kunci di sini, kemudian kunci di sini, maka ini artinya bahwa ketika kita tarik ya hasil ini ketika kita tarik ini ke sini, ketika kita tarik ke sini, maka ini akan membaca tanggal di D7. Padahal yang kita pengen dia itu tanggal di kita pengen tanggal di E7 bukan di D7. Ini kan D7 nih. Di sini juga D7. Kenapa? Karena dia kita kunci kedua-duanya. Ini namanya mengisolasi D sehingga tidak bisa, ini mental block nih ceritanya gitu ya. Nggak bisa lagi berubah gitu. Nah, caranya supaya update tanggalnya, kita tetap kunci tanggal supaya ketika kita scroll turun tidak berubah, tapi ketika kita scroll ke kanan dia berubah berdasarkan tanggal di kolom berikutnya. Nah, berarti kita menguncinya itu bukan di apa nih namanya? Ini D ya, D ini belakang atau depan ya? Oke, saya nggak tahu ini. Anggaplah ini depannya. Kita hapus di depannya, ya. Berarti setelah D kita kunci. Kunci untuk apa? Kalau kita kunci bagian depan, nggak tahu mana belakang mana depan ya. Katakanlah kalau kita kunci setelah D, maka akan berubah. Kalau kita tarik ke kanan, akan terjadi perubahan berdasarkan kolom tanggal. Kalau kita tarik ke bawah, maka dia akan stabil. Dia akan stabil, itu yang saya inginkan. Oke, coba kita buktikan. Nah, di sini kalau saya tarik sampai ke sini, oke, perhatikan. Di sini kita lihat, nah, tanggalnya sudah G7 ya, G7 tanggalnya. Artinya sudah menyesuaikan tanggal di kolom berikutnya. Di sini coba kita lihat tanggalnya F7 sudah benar ya, F7. Tanggalnya sudah tersesuaikan. Di sini E7 ya sudah tersesuaikan. Di sini D7. Oke. Sekarang kalau kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Tarik ke bawah gitu maksud saya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tanggalnya harusnya tanggalnya di G7 ya. Kita lihat apakah sudah benar. Ketika kursor kita arahkan ke paling bawah, tanggalnya ternyata G7 sudah benar ya. Jadi nggak berubah nih tanggalnya. Sudah sesuai dengan kolom tanggal. Nah, demikian juga di sini F7 dan seterusnya di sini. Tapi teman-teman sekalian yang keliru di sini adalah di sini B8. Kalau kita tarik B9 ya sudah benar ya. Ke bawah lagi sudah benar B10. Ini B10. Ini kan kalau kita tarik ke bawah harus menyesuaikan dengan ini. Ke sini dan seterusnya. Ini ke-10 berarti sudah benar B17. Tapi kalau kemudian kita tarik ke sini ya. Kita tarik ke kanan, tanggalnya sudah benar, tapi ini berubah jadi C, berarti ini juga harus dikunci ya. Jadi C, harusnya kan kita inginkan B, harusnya di sini tetap B. Ya, tapi tadi ketika kita tarik justru berubah menjadi C, C8, harusnya B8. Berarti di sini berarti ini masih agak keliru teman-teman sekalian ya. Kita mohon maaf. Ini kita hapus dulu, ya kita hapus dulu yang ini. Set, kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus.
Oke. Nah, sekarang kita perbaiki rumusnya. Ini sudah terkunci, sudah benar. Sekarang B-nya kita kunci juga. Kita kunci dia di bagian sebelum B. Supaya kalau di scroll ke kanan, dia tidak berubah. Kalau di scroll ke bawah, baru berubah berdasarkan NPM, berdasarkan baris. Ya, berdasarkan NPM pada baris. Oke, di sini kita kunci dia sebelum B. Ya, sehingga nanti kalau kita scroll ke bawah, dia berubah berdasarkan NPM pada baris tersebut. Tapi kalau kita scroll ke kanan, kita tarik ke kanan, dia nggak berubah gitu. Oke, sekarang kita enter. Oke, kita lihat tarik turun. Nah, ini ada yang salah nih berarti ya. Oh, tanggal teman-teman ya. Benar ya? Tanggal berapa nih mulainya di sini? Udah benar tanggal 12. Itu Pak, kodenya kan ini Kenapa suaranya nggak kedengaran? Ya, kita periksa dulu. Ini kenapa nggak ketemu ya? Coba saya lihat dulu vlog up. ini Pak yang itu Pak, kalau misalnya yang Suaranya nggak jelas. nah, yang sebelumnya Coba kita lihat dulu. Direkap. Saya coba lihat ya apa kesalahannya. Pasti ada yang keliru nih ya. Apakah nomor NPM-nya sudah sama enggak ya? .356 sudah benar. Kemudian vlog up 6X ya, 6X. Sini sudah benar 6X ya. Oke, sudah benar. Tunggu ya, ini 6X. Saya coba cari dulu apa kesalahannya di sini. Kemudian B8, B Ahmad Fatir harusnya B9. Ini B8. Di sini udah benar ya, B9. Kemudian teks D7 formatnya DDYY ya, sudah benar DD. Oh, ini salah ya, bukan DDYY. Mohon maaf teman-teman. Ini salah nih, harusnya MM ya. Ya, itu mah terbacanya tahun, bukan bulan gitu ya. Oke, ini yang salah. Oke, kita sudah temukan kesalahannya. Oke, sudah ya. Berarti ini harus ke atas. Oke, kita rubah dulu di sini. Oke, benar. Kita tarik turun. Nah, oke ya. Jadi tadi kesalahan kita adalah di dalam membuat kunci. Tadi saya tulis DDYY, itu artinya tanggal tahun. Ya, harusnya DDMM. Nah, tadi kesalahannya di situ. Jadi memang kalau kunci nggak ketemu, pasti nggak bisa masuk. Makanya harus pastiin benar. Oke, ini kalau kita tarik ke sini. Nah, ini berarti memang Abdul Aziz ini tidak mengabsen ya, tidak mengabsen. Oke, ini kalau kita tarik turun ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tapi teman-teman sekalian, di sini kan ada tampilan error nih, tampilan error. Tampilan error ini kesalahan, maksudnya kesalahan itu error. Error ini menyebabkan tampilan kurang menarik nih, kurang indah gitu ya. Kelihatannya, waduh kok agak kotor gitu. Nah, bagaimana cara supaya error ini dihilangkan? Error ini kemungkinan tadi adalah karena dia tidak mengisi absen. Dia tidak mengisi absen pada pertemuan sebelumnya. Dia tidak mengisi absen sehingga tidak ada data. Ya, tidak ada data yang masuk, makanya terbaca error, tidak bisa terpanggil. Nah, cara menghilangkannya
berarti kita akan mengasumsikan yang tidak absen itu alfa. Berarti yang error ini pada intinya adalah alfa sebenarnya. Dia tidak mengabsen. Maka berarti kita harus berikan satu instruksi baru. Instruksi baru supaya error ini dihilangkan, diganti dengan alfa. Berarti di sini kita kembali ke sini teman-teman. Kita kembali ke sel yang pertama. Ya, sel di baris ke-8 dan kolom D. Kita ketikkan setelah sama dengan if error. If error. Maksudnya adalah, buka kurung, jika hasil flock up itu error, maka ganti yang error itu dengan alfa. Ganti yang error itu dengan alfa. Alfa kita ketik simbol saja huruf A. Nah ini instruksinya ya. Tadi kan hasil dari flock up itu ada yang error nih. Sampai di sini tadi rumus flock up itu sampai di sini. Nah, sampai di sini ini adalah rumus flock up. Nah, tapi kan tampil hasil flock up itu ada yang error. Sekarang kita berikan sebuah instruksi baru. If error, maksudnya adalah jika hasil dari flock up itu error, ganti yang error itu dengan alfa. Dengan alfa. Oke, kalau sudah begini kita tinggal enter. Maka sekarang sudah tergantikan alfa. Ini kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan. Oke. Nah ini setelah ini kita tarik turun aja ini. Tarik turun. Tarik turun. Nah jadi sudah terbaca alfa. Nah sekarang kita bisa buat supaya bisa kelihatan siapa yang alfa. Kita atur di sini ya di pewarnaan. Ya kita pakai format bersyarat. Bahwa jika format sel itu jika teks berisi A. Jika teks berisi A, tampilkan hurufnya dalam bentuk warna putih dan kemudian beri warna selnya warna merah. Selesai. Oke. Nah, jadi kita langsung tahu siapa yang alfa gitu ya, langsung kelihatan. Kenapa? Karena kita sudah memberikan kode. Oke. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya ini ya tinggal di kopas aja ini. Ya tinggal di copy, kemudian paste di sini. Paste, lalu tarik ke kanan, lalu tarik turun. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan ya, hasil absen yang kita dapatkan berdasarkan nomor NPM, kemudian berdasarkan kelas dan juga berdasarkan tanggal ya, berdasarkan tanggal. Oke, teman-teman sekalian, tugas Anda berikutnya adalah ya, tugas Anda. Nah, Anda latihan membuat absen kehadiran untuk kelas 6Y dan 6Z. Oke, saya sudah hantarkan sampai pada tahap ini. Selanjutnya, teman-teman nanti mengerjakannya sebagai tugas. Di bulan Syawal saya akan evaluasi. Ya, tidak perlu di print hasilnya, nggak perlu. Cuma di bulan Syawal mungkin secara acak saya akan memanggil beberapa orang atau menyebut beberapa nama untuk meminta mana hasilnya gitu. Nah, saya akan acak. Maksudnya acak itu kalau beberapa yang dipanggil secara acak bisa menghasilkan jawaban, berarti kita jadikan itu sebagai sampel, semuanya berarti telah mengerjakannya. Boleh kerja kelompok, tetapi teman-teman pastikan Anda secara individu bisa mengerti cara kerjanya. Dan insya Allah setelah ini akan lebih dahsyat lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, karena pertemuan berikutnya adalah bagaimana menginput nilai UTS, nilai UAS, dan kemudian terekap secara otomatis nilai 20%, katakanlah kehadirannya 10%, tugasnya 15%, UTS-nya 40%, UAS-nya 50%. Itu bagaimana terekap otomatis lalu keluar nilai hasil A, B, dan seterusnya. Itu otomatis yang akan kita ajarkan di bulan Syawal nanti ya, di pertemuan pertama di bulan Syawal. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Jika ada pertanyaan saya persilahkan, jika tidak ada saya tutup.